الله وبركاته. يا أهل النبوة يا رسول الله، يا أهل الولاية يا علي بن أبي طالب، يا أهل الدرك البقيه المقدم، كونوا معنا بكل معنى بالحس والمعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة, para hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik dengan niatan-niatan yang baik, membaca bacaan-bacaan yang baik, berzikir dengan zikir-zikir yang baik, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan solawat-solawat yang baik dan mulia, dan kita juga mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Tentunya harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang baik dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mendoakan bersama guru-guru kita, di antaranya guru kita yang mulia, guru kita bersama, yaitu Sayyidil Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para asatidzah, di antaranya alhamdulillah barusan tadi sudah memberikan wejangan kepada kita. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua, bisa menjadikan semangat spirit untuk kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang daripada waktunya sudah mulai tinggi malam, ya ulun hanya ingin menambahi sedikit saja. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita agar kita kembali ingat bahwa kita ini jangan hanya selalu meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebaliknya kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan manusia seperti itu. Ya. Kebiasaan manusia seperti itu. Bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersandar kepada yang sudah dia kerjakan. Akan tetapi daripada ibadah itu tatkala tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini timbul macam-macam di dalam hati. Aku sudah mengerjakan ini, aku sudah melakukan ini, akan tetapi kenapa masih belum juga diberikan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala belum diberikan al-qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lastu binadhiri fi haqqi 'abdi hatta yanzuru fi haqqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah sedikit pun melihat haknya hamba kecuali mereka mau menunaikan haknya kepada.
Jadi bukan dalam artian kalau sudah kita melakukan sholat berarti selesai kita mengerjakan perintah Allah, tidak. Masih banyak lagi yang lain. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya daripada batasan sholat. Kita dituntut untuk apa? Berbuat baik kepada orang lain, untuk apa? Beristighfar, untuk bersolawat dan segalanya daripada apa? Anwa'il khairat, daripada macam-macamnya kebaikan. Jadi at-talib la budda an ya'rifa haqqal matlub. Ya, seseorang itu yang meminta harus mengetahui apa? Haknya yang diminta. Tapi kalau urusan jauh-jauh, kalau mau melamar pekerjaan macam-macam urusannya, proposal lah ini segala macam. Dan itu tidak mungkin juga apa hari itu apa? Langsung diterima, langsung disuruh kerja. Macam-macam ada pertemuan ini segala macam. Akan tetapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya tidak pernah ribet. Ya. Sampai kalau mau jumpa sama bupati hari ini juga bisa jumpa atau tidak? Macam-macam ya, harus bikin janji, lapor di depan ini segala macam. Kalau mau jumpa sama manusia repot minta ampun. Nah, ya sebelum jadi pengemis dulu. Kan begitu, pengemis suaranya rakyat. Ya. Kalau sudah jadi rakyatnya mau diatur, mulai kapan pengemisnya tuh? Iya benda. Iya, tapi kalau mau jumpa sama Allah tidak repot, Pak. Kalau mau jumpa sama Allah tidak repot. Bagaimana caranya? Anda wudhu sholat 2 rakaat, alhamdulillah, jumpa dengan Allah Subhanahu. Kenapa seperti itu? As-salah min rajul mu'min, sholat itu berangkat dari seseorang langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasinya di mana? Apakah waktu sholat? Tidak, setelah sholat, setelah di luar. Sholat itu tetap dibawa di luar. Orang kalau betul-betul melakukan sholat, betul-betul di luar, sholat itu masih ada. Betul sapanya baik, bahasa satu wajah, senyumnya ada ini. Ya. Ini bolak-balik 5 waktu digawi katanya sholat, wah malam tahajud, menyarikannya kan hilang. Sholat berapa ini orangnya? Hah? Ya hablum minallah dijaga. Nah, tapi hablum minannas napas, cuma. Jadi kerjakan sholat itu sebetulnya Anda mengerjakan bagaimana. Ya. Makanya orang terkadang kalau di dalam acara Isra wal Mi'raj kita selalu dibahas tentang masalah ini, perjalanan ini, begini. Nang ulun pikirakannya. Ada yang terkadang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jangankan memikirkan sholat, batalnya wudhu aja tidak tahu. Nah, kira-kira peringatan Isra Mi'raj itu apa? Kan gitu. Kalau 60 tahun, 70 tahun, tidak tahu batalnya wudhu, tidak tahu rukunnya wudhu, syarat-syaratnya sholat. Dan kalau pikiran kayak apa ya hari-hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma hanya kita mempelajari daripada masalah Isra wal Mi'raj saja, akan tetapi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan sholatmu, nah itu perlu dipelajari, meletakkan niat di mana, caranya berniat bagaimana. Pada waktu kau melakukan sholat bagaimana, Anda harus keluar dari dalam sholat itu seperti apa caranya. Nah itu perlu juga apa? Yang sangat wajib untuk Anda pelajari, wajib Anda ketahui. Nah, jadi coba kalian lihat, terkadang kalau di masjid urut kan bisa jauh-jauh, urusan wudhu, orang-orang bertakbir ya. Anda kemana ini nih? Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan di dalam sholat, bukan menjadi sahnya sholat, jadi batal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menghadap itu, bukan berarti kita harus kayak robot. Amun itu Nabi terima. Kadang-kadang itu pun caranya. Hah? Ini ada juga yang kalau sudah takbiratul ihram apik. Kita apik kan pemalas ya kalau Allah la ilaha illallah. Ini ajaran dari mana lah? Ya.
Jadi kata guru ulun, ya, kata Abu Yusuf Abdullah bin Awad Abdul, aku mempelajari takbiratul ihram dengan bermacam-macam riwayat, ya semuanya hampir tak ada. Tapi yang dengan kayak ini itu tidak aku dapat di sini. Sudah aku buka semua. Ya, sudah orang itu kalau mau sholat yang menjadikan terlalu rendah, ya juga nggak usah diputar-putar, ada yang miring-miring, apa-apa. Nah, sudah yang diajarkan itu yang dipakai, jangan ini seukuran dengan ini. Ya, Allahu Akbar, bisa dihantar. Ibaratnya mau biar khusyuk sebatal sholat kalau hantar nangka itu. Kenapa? Karena kan ada pelajarannya gitu. Nah, miring-miring juga kan harus tukang miring-miring di kawan. Ya, saudara kita ini kan usul pandang bahari, miring itu karena menunjukkan pedang. Ini kalau perang langsung, kita ini bapak pedang ada, bapak ada. Sudah yang ada sudahlah, tutup yang nyaman-nyaman aja. Nah, itu gitu. Ini pelajari bagaimana apa yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu itu lebih penting untuk dikuasai. Kenapa? Orang itu kalau sudah wudhunya khusyuk, sholatnya pasti khusyuk. Kamu sudah wudhunya lalai, sholatnya itu juga. Makanya kita itu kalau wudhu sudah, biar kawan mengajak ke pandir, terus lu pandir. Sambil wudhu bertakbir dari sini apa boleh tidak? Ya dikul syai' miftah. Satu itu ada kuncinya. Wa miftah shalah tahur. Ya, kuncinya salat itu bersuci. Wudu itu ibadah. Kalau kau di dalam ibadah kau campur dengan hal-hal yang lain, bagaimana sekarang kau akan masuk ke dalam salat? Ya, pelajari itu lagi. Ya, jangan kau wudu asal ambil kita udah tahu batas ini sholat kalau wudhu di mana? Kalau kepala ini atas sampai bawah sampai mana? Kalau kanan kiri sampai mana? Nah, kalau sudah takut ini boleh dia. Kalau ini bingung bolehnya, tahu gak ada tahu bolehnya. Iya. Wah, buka baju beras-berasnya. Hati-hati. Kamu di masjid di mana-mana buka baju jangan terlalu deras, wakaf. Yang pakai lebih haram hukumnya. Hukumnya. Gitu. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sudah banyak disampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan di dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhan, musabbihu subhana. Kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan apapun, di tempat manapun. Kita harus tetap mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Zat yang berhak menerima kesucian dan tidak ada di dalamnya salah satu apapun daripada kekurangan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya sholat tadi diantaranya. Kenapa? Bagi orang-orang yang dia yang betul-betul hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang ini tidak akan pernah merasakan yang namanya malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra. Ya, asra kalau di dalam bahasa Arab itu hanya dipakai oleh orang-orang yang dia mau bepergian di malam hari. Kenapa? Ya, bepergiannya malam hari. Al-Habib masyhur Nabi Muhammad bin Salim bin Habib, dari masyhur di kakaknya Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, la tuqadil wilayah illa bi qiyamil lail. Ya, la tuqadil wilayah illa bi qiyamil lail. Tidaklah seseorang akan diangkat oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah atau menjadi wali kecuali apa orang ini rajin melakukan apa? Salat malam.
Para wali itu semuanya diangkat jadi wali malam hari. Tidak ada yang kalimat di dalam Al-Quran wa minan nahari, itu tidak ada. Yang ada apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Disuruh apa? Bangun malam hari. Kalau ingin apa? Mendapatkan maqam mahmud. Ya, ini derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering-sering melakukan perjalanan malam hari. Kalau malam disuruh bangun, suka tahajud. Kan padahal sudah dibilang semua itu ada di dalam sholat. Sampai mau cari apa saja, ada semua di dalam sholat. Sholat lima waktu sudah, alhamdulillah. Urusan rezeki, misal, ya rezekinya sendat apa segala macam. Sholat apa? Sholat duha alias paksaan. Ya, sholat duha kan paksaan. Coba baca doanya. Itu doanya maksa sama Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, amal yang ada di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrij, amal di bumi keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribhu, amal jauh barakakan. Untung kada disambat Allah Ta'ala ngamalnya ikan menyuruh. Ya, itu sholatnya sholat paksaan. Banyak hajat, apa yang harus dikerjakan? Sholat hajat. Apalagi banyak dosa. Sholat apa? Sholat taubat, biar ditulis untuk menjadi orang ahli zikir. Ya, walaupun cuma di dalam seumur hidupnya dikerjakan satu kali. Sholat apa? Sholat tasbih, macam-macam. Sampai ada itu satu sholat kalau dikerjakan, kita akan aman. Di dunia ini aman, tidak ada yang bakalan ganggu. Itu kalau dikerjakan, kalau yang mau silahkan. Aman pokoknya sampean. Mau kemana-mana bebas, aman, tanpa hambatan. Ada sholatnya, sholat jenazah. Ya, sudah mati ini saya tongkang bu. Bebas. Jadi banyak-banyak apa? Bangun waktu malam. Kemudian apa? Diulangi lagi subhanallah asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Ya, karena ini banyak daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang kenapa kalimat Nabi 'abdihi, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Roh dan jasadnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Kenapa? Allah mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW cintanya kepada Allah luar biasa. Akan tetapi apa kata Allah? Cintai Nabi Muhammad, akan tetapi ingat, dia tidak bisa untuk menjadikan Tuhan. Nabi Muhammad tetap hamba Allah, agar kita tidak melesat seperti orang-orang yang ada di luar sana. Ya, Nabi yang dijadikan Tuhan. Adapun kalimat yang lain, nah ini menunjukkan di sini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan yang berwaktu lama itu bisa jadi apa? Sebentar saja. Di sini intinya Isra wal Mi'raj, agar kita apa? Kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bercongkak dan sombong dan segala macam. Letakkan betul. Ya, semua yang kau inginkan, hatimu letakkan betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berada betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya daripada itu coba kita lihat, tidak ada para wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mereka meremehkan yang namanya salat. Kenapa? Karena mereka melihat kepada orang-orang terdahulu. Ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang namanya ogah-ogahan. Ya, kalau dapat rezeki, ya, boya-boya. Kalau sudah sedih baru sholat. Nah, begitu. Kenapa? Kita ini, ya katanya para habaib dan guru-guru, itu akan dimaksud di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Wah, ada satu amalmu yang sama dengan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau banyak tidak mungkin. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan at-turuq ila Allah anfasil makhluk.
jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak seperti apa? Nafas kesakti. Wa kullu turuqin masdudah illa bi ittifai asar rasul. Dan setiap jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Ittifa. Ada yang sama dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau semuanya mau sama-sama dengan Muhammad mustahil. Ya walaupun ada orang mungkin mengatakan ya kita dengan Nabi Muhammad 11-12 bahasa. Bagaimana maksudnya? Iya, 11-12 kata dia. Nabi Muhammad sedikit tidur. Ada yang kita apa? Sedikit-sedikit tidur. Ya Nabi Muhammad sedikit makan. Ada yang kita sedikit-sedikit makan. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Ada yang kita sedikit-sedikit marah. Jadi ikuti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita lihat siapapun para wali Allah Subhanahu wa taala pasti. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Walzam kitab Allah." Wajibkan atas dirimu Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an. Hidayah. Datang satu orang kepada Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah rahmatal abrar. Bilang ya Habib, aku ijazah. Dibilang ya Habib kasih saya ijazah. Apa kata Habib Salim? Habib dengan Al-Qur'an. Subhanallah ijazah. Oh, ini orang bingung loh. Kalau dikasih Al-Qur'an jadi situ semua ada kata dia. Enggak usah pakai ijazah yang lain itulah. Rajin-rajin baca Quran. Nah, walzam kitab Allah. Kemudian apa? Watba sunnah. Kerjakan yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW sudah diuraikan segala macam oleh para sahabat oleh para guru. Kemudian apa? Waktu hadakallah bil aslafi. Kemudian jadikanlah kesibukan memakananmu hari-hari itu ucapan apa? Mereka orang-orang para salaf pendahulu. Mereka orang-orang salaf. Selamat gitu. Nah, kalau di dalam hadis yang lain ya, kata baginda Rasul Muhammad SAW, sebarluaskan salam. Biasakan kalau jumpa kawan, assalamualaikum. Jangan ini jumpa orang, orang bertamu ke rumah orang itu, assalamualaikum dulu. Jangan berpujian dari luar. Orangnya. Assalamualaikum dulu apa repotnya? Assalamualaikum. Sebarluaskan salam, afsus salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Sering-sering kau memberikan makan kepada orang lain, sedekah. Jangan bisa harta bentuk kebehiban. Alasan aku lapar dari aku ini. Sesuatu yang besar itu tidak akan dihancurkan oleh Allah kalau engkau meremehkan hal-hal yang kecil. Imbasnya begitu. Ya. Wa at'imut ta'am. Kemudian yang ketiga apa? Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah malam hari, kerjakan apa? Salat tahajud. Jaminannya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan masuk surga dalam keadaan apa? Selamat banyak. Maka daripadanya jadikan momen Isra wal Mi'raj jangan cuma dijadikan perayaan seperti ini saja. Ya. Kita ambil betul-betul di dalam bagaimana caranya kita mencermati agar apa kita mendapatkan faedah daripada bulan Rajab. Ya. Kira-kira yang perempuan kah mau yang laki, inginkah Anda menjadi seseorang yang dekat dengan Allah? Inginkah Anda menjadi seseorang yang selalu nikmat di dalam munajat kepada Allah? Anda? Kenapa? Iya, Habib Omar itu dari Sayyid Arkanul Wilayah Arba'ah. Atau kalimatnya pada waktu itu kalau tidak salah dengar, Syurutul Wilayah Arba'ah.
Orang mau jadi wali itu kadang-kadang surat harus kerja ini ada 4 hal nah. Amun pian gawak menggawinya jadi pasti sudah. Kenapa? Yang ngebantu bukan orang biasa. Siapa yang tidak tahu sini? Hah? Siapa yang tidak kenal hewan? Penjuru dunia tidak ada yang kenal. Mau tahu? Sini mengatakan apa? Syurutul wilayah arba, akan anak jadi wali, anak menjadi orang dekat kepada Allah 4 syaratnya. Yang pertama, qillatul ta'am. Ya, mengurangi yang ngarannya makan. Bukan tidak boleh makan, tetapi apa? Mengurangi makan. Kenapa? Paru kita ini amunnya sudah sasak, jangan diajak beribadah. Iya, perut ini kalau sudah kenyang, sudah ongap, wah. Ya coba, kalau kada percaya coba tuh bulan Ramadan. Ya, sahur berapa piring? Habis itu buka puasa batas dendam pula. Macam-macam yang dimakan. Ya, nasi lah, waduh, cendol, ini segala macam. Kanyang sudah baru sasak. Ada isya suruh turun tarawih. Kiamat. Macam-macam aku kesakitan paru, aku ini. Dimakan semuaan. Qillatul ta'am. Kemudian yang kedua, qillatul kalam. Mengurangi ngarannya bapaan kepandir. Jangan terlalu banyak kepandir. Ini biasanya banyak kepandir laki itu ginian. Nah, keduanya dia. Bukan dia. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada hal yang baik yang dimiliki orang muslim Jawa, meninggalkan yang tidak ada guna. Jangan nak banyak pandai dia, buang masa. Nah, kalau orang Malaysia begitu, buang waktu, raya. Ada kerjaan di rumah, bagi banyak Quran, bagi sehari begitu bilang 200 kali, Allah apa semua bisa dibaca sambil jalan sambil duduk. Nah, kalau ibu-ibu itu kalau kumpul 2 orang aja 1 jam ya, bisa balikan habis. Jauh. Nasi anu dari ujung ke ujung. Tahannya gitu. Kawan Pak Mas sibuk. Ya, kawan bukan kulkas dinyak kepanasan. Enak boleh kabarnya, boleh kabarnya. Kepalakan amas kan. Abahnya dan kepalakan amas, bila bukan balas itu kok amas pula. Nah, jadi jangan banyak beban. Jangan banyak beban deh. Kemudian ya setelah qillatul ta'am, qillatul kalam, yang ketiga qillatul manam, mengurangi ngarannya apa? Guring, jangan lagi banyak guring hidup deh. Makanya kata ulama di Hadramaut apa? Qul aklal jimat wa qum maqamar rijal. Silahkan kau makan seperti makannya unta. Akan tetapi apa? Amun malam qum berdirilah maqamar rijal. Maksudnya apa? Jangan guring. Banyak sholat, banyak qiraah, banyak ibadah. Ada kita terbalik. Qul aklal jimat wa naumul atfal. Jadi makannya seperti unta, amun sudah guring seperti bayi. Yang lalu. Iya kan? Iya. Jadi kurangi yang ngarannya boleh. Yang terakhir, wa'tizalul anam. Banyak-banyak apa? Khalwat. Ya, jangan sering-sering berkumpul sama manusia. Ambil seperlunya saja. Nah, oke, Anda punya kesibukan di kantor. Boleh di kantor pun lah. Putar haluan. Kembali lagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seharian dijadikan hanya untuk manusia saja. Kapan hati mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kerjakan apa yang Anda bisa. Kenapa? Sholat itu bukan aslinya bukan amaliyah kita sholat. Sholat itu amaliyahnya malaikat. Malaikat itu ada dimintakan sujud sampai kiamat, rukuk sampai kiamat. Dijadikan hadiah oleh Allah buat kita.
Ngaran kita ini kadang-kadang ada bersyukur tapi banyak yang pengoler. Nah iya, tidak ada ibadah paling komplit seperti sholat. Sholat ini ibadah paling komplit sudah. Kenapa seperti itu? Coba Anda duduk di dalam doa. Waktu duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Hah? Doanya duduk di antara siapa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lengkap nggak ada? Semuanya dapat ini. Ampunan dapat, hidayah dapat, minta rezeki dapat, semuanya dikasih. Ini sudah dikatakan kata Nabi Muhammad SAW. Man taraka salata subhi falaysa fi wajhihi nur. Yang meninggalkan salat subuh, Allah angkat cahaya yang ada pada wajahnya. Wa man taraka salata dhuhri falaysa fi rizqihi barakah. Yang meninggalkan salat zuhur, Allah angkat keberkahan daripada rezekinya. Wa man taraka salat al-asri falaysa bi ismihi quwwah. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, Allah angkat kekuatan yang ada pada tubuhnya. Wa man taraka salat al-maghrib falaysa bi auladihi thamarah. Yang meninggalkan salat maghrib, Allah tidak berkahi anak cucu keturunannya. Wa man taraka salat al-isya falaysa fi nawmihi raha. Barang siapa yang meninggalkan salat isya, Allah tidak berikan kenyamanan di dalam tidurnya. Ini apa cuma mau dijadikan lewat-lewat begitu saja? Hah? Satu saja ditinggalkan berbahaya. Nah, kalau 5 waktu kira-kira ditinggalkan, jadi apa? Jadi apa Pak kalau 5 waktu ditinggal Pak? Terus saya punya peliharaan Pak Ustaz, sapi, kambing, tidak masalah. Tapi kau harus bedakan kau dengan sapimu, kau bedakan dengan kambing. Maksudnya apa? Bawa sapinya Pak kalau sudah siang itu pulang ya. Kalau ada musola, sapinya Anda keluar. Sampai berjalan musola. Berarti sampai tidak sama dengan sama betul-betul sama. Mentah aja dia Pak. Kalau tidak sholat sama sama sapinya kalau berbeda. Ya, kan begitu. Apalagi turjin wal insa illa liya'budu. Tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kasarnya yang mau sholat, yang mau puasa, apa manusia. Yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, terserah kalian. Mau dibilang kambing oke, kucing oke, sapi oke. Pokoknya nanti kalau dengar begitu, satu yang ada betul kalau ngomong orang tidak sholat dibilang sapi. Iya, karena saya sekarang umur 43 tahun, saya belum pernah melihat sapi masuk musola sholat. Jadi jangan marah kalau dibilang sapi, kan begitu kan? Ya, kalau tidak mau dibilang binatang, sholat. Gitu aja kok repot. Nah, udah, kalau mau apa segala macam, nah, Anda yang bisa Anda kerjakan, usul Anda dapat dari Habib apa segala macam masalah untuk beribadah, baca kitab apa semua itu, ya. Apa semua itu tentang masalah hati itu dipakai, rangkum dari satu kekuatan di dalam sholat, kekuatan di dalam zikirnya. Yang bertarekat jangan kuatkan lagi, ya. Kalau ini apa? Semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyir wa hadirin hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin tidak bisa berpanjang lebar. Mungkin hanya ini uraian yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan antara Anda dengan saya mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Semangat di dalam hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di setiap pertemuan seperti ini mudah-mudahan guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khususi Habib Zainal Abidin. Maksud dengan mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beliau berada. Dan mudah-mudahan tidaklah beranjak daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatuna maqdiyah, hajat dunya bil mansara wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hadza ma aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.